wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Iya, betul. Semuanya hadir hari ini? Hadir. Handika? Ada? Hadir. Dani? Hadir. Aprianto? Hadir. Nabila? Hadir, Bu. Kanza? Hadir. Dinda? Hadir, Bu. Askia? Hadir, Bu. Ria? Salsa? Hadir, Bu. Ya, semuanya hadir ya. Hadir, Bu. Ya. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita awali dengan berdoa agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan dan bermanfaat bagi kita semua. Silakan Dani, pimpin doanya, Nak. Doa mulai. Robbal alamin. Nah, ya terima kasih. Kemarin kalian sudah belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, hari ini untuk memperdalam pengetahuan kalian, hari ini kita akan belajar tentang organ-organ peredaran darah pada manusia dan pantun. Kita akan belajar tema 4. Sehat itu penting, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, Ibu harap nanti setelah mengamati video tentang organ peredaran darah pada manusia, kalian dapat menganalisis organ-organ apa saja yang terlibat pada sistem peredaran darah dan menggambar organ-organ tersebut. Kemudian kalian dapat menganalisis isi dan amanat pantun serta dapat membuat satu bait pantun tema peredaran darahku sehat dengan benar. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Ya, agar lebih bersemangat, kita tepuk semangat dulu. Masih ingat kan? Masih. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita amati dulu video yang sudah Ibu siapkan berikut ini ya. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Pada video pembelajaran yang lalu sudah dibahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang organ peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah pada manusia tiga, yaitu jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Pengen tahu seperti apa cara kerja masing-masing organ peredaran darah? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan menghenti. Jantung terletak di dalam dada kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepala kanan miliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 tulang, yaitu sendi kanan, sendi kiri,
yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada samping jantung. Hal ini disebabkan tugas bilik jantung lebih berat. Tugasnya yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah tersedia dua jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdiri tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Dan seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 kilometer. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah sempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, sudah paham kan adik-adik? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam. Ya, jelas ya videonya? Gambarnya jelas? Jelas. Suaranya jelas, Nak? Jelas. Kalau jelas ya baik. Kalau jelas, coba siapa yang bisa menyebutkan organ-organ apa saja yang terlibat dalam sistem peredaran darah pada manusia? Saya, Bu. Siapa ya? Siapa yuk? Askia? Jantung. Jantung. Ada lagi? Siapa lagi, Nak? Angkat tangan ya. Aprianto? Paru-paru. Angkat tangan dulu. Satu lagi, ada lagi? Dinda? Pembuluh darah. Jadi ada organ apa saja, Nak? Jantung. Iya, benar ya. Jadi ada 3 organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama, jantung. Yang kedua, yang ketiga, paru-paru. Dilihat ya. Nanti
Nanti ada tugas di mana kalian harus menggambar organ peredaran darah. Ada yang jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Ya, ketiga organ peredaran darah ini sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Kenapa? Karena tanpa adanya ketiga organ peredaran darah ini, darah tidak dapat mengalir ke tubuh kita. Sekarang di sini Ibu punya pantun. Coba siapa yang mau membantu Ibu membacakan pantun yang sudah Ibu siapkan ini? Saya mau. Siapa ya? Siapa yang mau bantu? Saya mau. Salsa, coba Salsa. Jelas Salsa? Jelaskan. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ucap bersyukur, darah mengalir tanpa hambatan. Bentar, ada lagi? Siapa lagi? Dani mungkin? Dani? Suaranya ini ya, besarkan lagi. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Satu lagi yang lebih semangat, yang ini bacanya sesuai ini ya. Ya, Kanza. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ucap bersyukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Pintar. Tepuk tangan untuk semuanya. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang. Tubuhku Sehat, ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, pintar. Kemarin kalian kan sudah belajar tentang ciri-ciri pantun dan jenis-jenis pantun. Nah, untuk hari ini kalian akan mencoba membuat satu bait pantun dengan tema peredaran darahku sehat. Namun sebelum kalian membuat pantun, kita simak dulu video yang sudah Ibu siapkan berikut ini ya. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Jelas ya suaranya? Putra doakan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Setelah pada pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar tentang pantun dan ciri-cirinya, serta jenis-jenis pantun. Sekarang kita akan belajar tentang cara cepat membuat pantun. Berikut ini akan Putra sampaikan bagaimana cara. Jadi kalian harus tetap simak video pembelajaran berikut ini. Agar mudah membuat pantun, kalian harus memperhatikan tips atau langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kalian membuat pantun, tentukan dulu tema atau topik dari pantun yang akan kalian buat. Misalnya pendidikan, kesehatan, tentang keluarga, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tentukan pula jenis pantun yang ingin kalian buat. Masih ingat kan? Berdasarkan isinya ada berbagai jenis macam pantun, seperti pantun nasihat,
siaga, pantun kepahlawanan, dan lain-lain. Yang ketiga, tentukan isi dulu. Isi pantunnya ya. Nah, isi pantun terdapat pada baris cara membuat pantun. Nah, perhatikan cara pembuatan pantunnya. Yang pertama tadi kita harus tentukan topik, misalnya tentang belajar. Kemudian jenis pantunnya kita akan belajar dulu membuat jenis pantun nasihat. Kemudian langkah ketiga adalah tentukan isi dari pantun yang sesuai dengan topik. Dan cara seperti ini. Tulis dulu 2 garis kosong sebagai sambutan, kemudian harus kita cari isinya. Contohnya, misalnya, kamu harus rajin belajar agar bisa naik kelas. Dua baris ini saling menyambung dan saling berhubungan. Jadi untuk menentukan isi juga harus saling berkaitan antara baris ketiga dan keempat. Nah, kemudian kita lanjut. Kita tentukan sampiran dengan cara melihat bunyi suku kata yang terakhir pada baris ketiga dan keempat. Baris ketiga berhubungan dengan baris pertama. Berarti kita harus melihat ya. Nanti baris pertama bunyi suku kata terakhirnya adalah A. Ya. Sedangkan baris keempat itu berhubungan dengan baris kedua. Maka bunyi suku kata yang kedua nanti akhirannya harus A. Kita harus cari kosakata yang banyak. Nah, contoh misalnya A, kita misalnya ada telah. Misalnya kita akan gunakan kata asal juga. Kemudian as. Ya. Ujungnya maksudnya nak ya. Misalnya kita gunakan saja gelas. Harus sama. Ini kan isinya ar sama as. Jadi ini juga harus ar sama as. Baris pertama dan baris kedua harus saling berkaitan. Contoh, jalan-jalan, maaf ya, jalan-jalan pergi ke pasar juga bisa. Hari Minggu pergi ke pasar juga bisa. Silakan kalian bisa berkreasi. Misalnya ini, hari Minggu pergi ke pasar. Ya, minum es cendol, habis 1 gelas. Nah, jadi ada 2 kaitan. Di pasar, minum es cendol. Ya, ini harus berkaitan. Ke pasar, minum es cendol. Jangan ke pasar tapi berenang, kan tidak nyambung. Jadi harus nyambung. Sampai pada tahap ini dan tidak sesuai dengan aturan pantun atau ada 4 ya aturan pantun. Yang paling terpenting biasanya kalau sudah sampai di sini adalah jumlah suku kata pada setiap baris. Harus 8 sampai 12 suku kata. Cek satu persatu. Contoh, hari Minggu pergi ke pasar. 9. Misalnya, minum es cendol. Minum es cendol habis 1 gelas. 11 suku kata. Agar bisa naik kelas sampai kelas. Nah, seperti itu. Harus kamu cek dulu. Kalau sudah sesuai, maka pantun itu sudah benar. Ya, jadi yang tadi nak isi sama sampiran itu harus berkaitan. Yang bagian yang kosong tadi itu harus berhubungan. Kan tadi hari Minggu pergi ke pasar, minum es cendol, habis 1 gelas. Nyambung enggak? Nyambung. Nyambung, di pasar kan ada es cendol. Maksudnya harus nyambung 1, 2 tuh. Terus akhirannya itu harus sama. Kalau misal yang pertama ar sama as, isinya nanti ar sama as. Sampai sini paham? Paham. Nah, sekarang coba
Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan bentuk kelompoknya, Nak. Sudah? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Nah, sekarang Ibu minta satu orang sebagai perwakilan maju ke depan, Nak. Satu orang dari tiap kelompok maju ke depan. Nah, untuk mengambil undian yang berisi materi tugas yang akan kalian kerjakan ya. Ini ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, silakan pilih. Nah, kembali ke tempat duduk. Kelompok Dinda dapat apa, Nak? Paru-paru. Ini. Kelompok Askia? Jantung. Ini pembuluh darah. Nah, ini LKPD-nya ya, lembar kerja. Silakan dibuka lembar kerjanya, Nak, dilihat di sana. Kegiatan pertamanya, silakan diisi dulu LKPD-nya, kelompok berapa, namanya siapa. Di halaman pertama itu ada kan, Nak? Ditulis dulu ya, kelompok berapa, kelompok apa. Oh, ini udah. Tunggu. Sudah ditulis ya? Belum. Ini lihat dulu. Oh, kamu pembuluh darah? Nih. Lihat. Kelompok paru-paru, kelompok jantung, kelompok pembuluh darah gitu, Nak. Paru-paru, Bu. Kamu paru-paru kan? Ya. Itu ya. Ini dibagi, Nak. Kasih satu-satu ya. Nabila 1, Andika 1, Dinda 1. Ini diisi. Ini bagi 1. Terusnya namanya kelompok jantung. Namanya siapa-siapa. Sudah? Sudah ya? Sudah ditulis? Untuk kegiatan pertama, silakan kalian diskusikan. Ada 3 pertanyaan. Sudah dilihat? 3 pertanyaan yang sudah ada di LKPD-nya. Kalian diskusikan, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Nomor pertanyaan 1, 2, dan 3. Di sini langsung nggak apa? Di sini. Ini dibagi, Nak. Andika, biar bisa nulis semuanya. Nah, Dinda di sini. Nih, apa fungsi? Di sini berada. Iya. Ya. Hari ada? Ada, Bu. Dilihat ya, itu ada pertanyaan dan
perintah untuk menggambar. Ada? Jadi dibagi ya tugasnya setelah kalian diskusi, dibagi siapa yang akan menggambar organnya. Nah, ini nah. Gambarkan. Jadi ada yang jawab. Setelah dijawab, tentukan. Nah, ini kan didiskusikan. Kemudian ini tentukan siapa yang gambar organ jantung. Di sini langsung nak diangkat PD-nya.
Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai boleh dikumpul. Ya, selesai. Yang sudah boleh dikumpul, silakan. Ya. Prianto, sudah? Ya, hasil kerja kalian ini akan Ibu koreksi dan Ibu nilai untuk dimasukkan jadi nilai harian kalian. Ya, baik. Alhamdulillah, jadi pelajaran kita sudah selesai. Hari ini kita sudah belajar apa, Nak? Organ peredaran darah pada manusia. Organ peredaran darah pada manusia ada apa, Nak? Ya, selain itu kita sudah belajar apa? Apalagi yang kita pelajari hari ini? Membuat pantun. Iya, menggambar organ boleh ya. Ibu harap kalian lebih bisa belajar lagi agar lebih memahaminya lagi di rumah. Kemudian sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih belum jelas? Sudah jelas? Besok kalian buka bukunya, pulang dari sini buka bukunya, baca lagi materi untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari besok. Jangan malah main, tetap di rumah, jangan berkerumun, tetap perketat protokol kesehatannya ya.